Calon mertuaku menghinaku di depan semua tamu. Ia berkata, anakku tak pantas bersama wanita kotor dan miskin seperti kamu. Calon suami dan mertuaku tertawa bersama. Kemudian aku pergi meninggalkan mereka. Tak lama kemudian ini yang terjadi. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Di sebuah kota kecil bernama Harapan Baru, yang terletak di pinggiran ibu kota, hidup seorang gadis bernama Rina. Usianya baru menginjak 25 tahun, tapi wajahnya sudah menunjukkan kedewasaan yang dipaksakan oleh kehidupan. Rina lahir dari keluarga sederhana, bahkan bisa dibilang miskin. Ayahnya, Pak Budi, adalah seorang tukang kayu yang bekerja di bengkel kecil milik tetangga, sementara ibunya, Bu Siti, menjahit pakaian untuk para tetangga demi menambah penghasilan. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil beratap seng yang bocor saat hujan deras, di gang sempit yang selalu ramai dengan anak-anak bermain bola. Rina adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Sejak kecil, ia sudah terbiasa membantu orang tuanya. Setelah lulus SMA dengan nilai pas-pasan karena harus bekerja paruh waktu, Rina langsung mencari pekerjaan tetap. Kini, ia bekerja sebagai karyawan di sebuah kafe kecil bernama Kopi Senja di pusat kota. Tugasnya sederhana, menyeduh kopi, membersihkan meja, dan melayani pelanggan dengan senyum ramah. Gaji bulanan yang ia terima tak seberapa, tapi cukup untuk membantu biaya sekolah adik-adiknya dan membeli kebutuhan sehari-hari keluarga. Setiap pagi, Rina bangun sebelum fajar menyingsing. Ia memasak nasi untuk keluarga, membersihkan rumah, lalu bergegas naik angkot menuju kafe. Penampilannya selalu rapi meski baju yang ia kenakan sudah usang. Rambut panjangnya diikat ponytail sederhana, dan wajahnya yang cantik alami jarang disentuh makeup. Mata coklatnya yang besar selalu memancarkan kehangatan, membuat pelanggan betah berlama-lama di kafe. Tapi di balik senyum itu, Rina menyimpan mimpi besar. Ia ingin sekali kuliah, belajar bisnis, dan membuka usaha sendiri suatu hari nanti. Namun, realitas keuangan membuat mimpi itu terasa jauh. Suatu hari Senin yang cerah, sekitar pukul 10 pagi, kafe mulai ramai. Rina sibuk menyajikan pesanan ketika pintu kafe berdering, dan masuklah seorang pria yang langsung menarik perhatian semua orang. Namanya Alex, seorang pemuda berusia 28 tahun dari keluarga kaya raya. Alex adalah putra tunggal dari pengusaha properti terkenal, Tuan Hendra, dan istrinya, Nyonya Lila. Keluarganya memiliki beberapa apartemen mewah dan mal di kota besar. Alex sendiri bekerja sebagai manajer di perusahaan ayahnya, tapi ia lebih suka menghabiskan waktu berkeliling kota dengan mobil sport mahalnya. Alex tampan, dengan postur tinggi tegap, rambut hitam rapi, dan senyum yang bisa melelehkan hati siapa saja. Hari itu, ia mengenakan kemeja putih rapi dengan celana jeans branded. Jam tangan Rolex berkilau di pergelangan tangannya. Ia datang ke kafe itu secara kebetulan, karena mobilnya mogok di dekat sana dan ia butuh tempat untuk menunggu mekanik. Sebuah latte panas, tolong, katanya sambil tersenyum pada Rina. Rina mengangguk. Tangannya sedikit gemetar saat menyeduh kopi. Bukan karena gugup, tapi karena pria itu terlihat seperti keluar dari majalah mode. Saat menyajikan minuman, mata mereka bertemu. Terima kasih, ujar Alex, suaranya lembut. Rina hanya tersenyum dan kembali ke tugasnya. Tapi Alex tak langsung pergi. Ia duduk di sudut kafe, memandang Rina dari kejauhan. Ada sesuatu pada gadis itu yang membuatnya penasaran, kesederhanaan yang kontras dengan keramaian kota. Setelah mobilnya diperbaiki, Alex kembali ke kafe itu keesokan harinya. Dan hari berikutnya lagi. Ia mulai memesan kopi yang sama, tapi kali ini ia berusaha berbincang dengan Rina. "Kamu sudah lama kerja di sini?" tanyanya suatu hari. Rina, yang biasanya pendiam, menjawab singkat, "Sudah 2 tahun." Lambat laun, percakapan mereka mengalir. Alex menceritakan tentang pekerjaannya yang melelahkan, tentang tekanan dari keluarga untuk mengambil alih bisnis. Rina mendengarkan dengan sabar, sesekali berbagi cerita tentang keluarganya yang sederhana. Pertemuan demi pertemuan membuat mereka semakin dekat. Alex mulai mengajak Rina jalan-jalan setelah shift kerjanya selesai.
Pertama kali, mereka hanya makan malam di warung pinggir jalan. Rina ragu-ragu karena perbedaan status sosial mereka, tapi Alex meyakinkannya. Aku suka kamu apa adanya, Rina. Jangan pikirkan yang lain. Rina tersipu. Hatinya mulai terbuka. Alex membawa Rina ke tempat-tempat yang belum pernah ia kunjungi. Taman kota yang indah, bioskop, bahkan pantai di akhir pekan. Romansa mereka berkembang pesat. Alex adalah pria romantis. Ia sering membawa bunga mawar merah untuk Rina, mengirim pesan manis di pagi hari, dan mendengarkan curhatan Rina tentang mimpi-mimpinya. Suatu hari, aku ingin punya kafe sendiri, kata Rina suatu malam saat mereka duduk di tepi sungai. Alex memeluk tangannya. Aku yakin kamu bisa, dan aku akan dukung kamu. Tapi tak semuanya mulus. Keluarga Rina khawatir. Bu Siti sering bertanya, dia dari keluarga mana, nak? Jangan sampai kamu kecewa. Rina meyakinkan ibunya bahwa Alex tulus. Di sisi lain, Alex belum berani menceritakan tentang Rina kepada keluarganya. Ia tahu ibunya, Nyonya Lila, adalah wanita sombong yang selalu ingin anaknya menikah dengan gadis dari kalangan atas. Tapi Alex tak peduli. Baginya, Rina adalah segalanya. 6 bulan berlalu sejak pertemuan pertama mereka. Alex akhirnya memutuskan untuk melamar Rina. Ia membawa cincin berlian sederhana tapi indah, dan di bawah cahaya bulan purnama di taman kota, ia berlutut. Rina, maukah kamu menjadi istriku? Air mata Rina mengalir. Ya, Alex, ya. Persiapan pertunangan segera dimulai. Alex meyakinkan Rina bahwa acara akan sederhana, tapi Nyonya Lila bersikeras mengadakannya di rumah mewah mereka. Ini untuk keluarga kita, Alex, katanya. Rina gugup, tapi Alex menenangkannya. Semuanya akan baik-baik saja. Ibumu akan suka padamu. Malam sebelum pertunangan, Rina tak bisa tidur. Ia memandang gaun sederhana yang dibeli dengan tabungannya, berharap semuanya berjalan lancar. Di sisi lain, Alex bahagia, membayangkan masa depan bersama Rina. Tapi ia tak tahu bahwa badai sedang mengintai. Rina bangun pagi-pagi sekali untuk mempersiapkan diri. Ia mandi dengan air dingin, mengenakan gaun putih sederhana yang jatuh anggun di tubuhnya. Rambutnya dibiarkan tergerai, dengan sedikit sentuhan lipstik merah muda. Bu Siti membantu memasang anting-anting murah tapi berkesan, hadiah dari ayahnya. Kamu cantik sekali, nak, kata ibunya sambil menahan air mata. Pak Budi mengangguk bangga, meski hatinya cemas karena tahu perbedaan kelas sosial. Angkot membawa keluarga Rina ke rumah Alex, yang ternyata sebuah villa megah di perbukitan. Gerbang besi tinggi menyambut mereka, dengan taman luas penuh bunga impor. Rina menelan ludah, merasa kecil di tengah kemewahan itu. Alex menyambut mereka di pintu, memeluk Rina erat. Kamu terlihat luar biasa, bisiknya. Di dalam, ruangan sudah dipenuhi tamu dari kalangan atas. Pengusaha, selebriti lokal, dan kerabat Alex. Nyonya Lila, wanita berusia 50-an dengan gaun desainer dan perhiasan berlian, menyapa Rina dengan senyum dingin. Selamat datang, katanya. Tapi matanya menilai dari atas ke bawah. Tuan Hendra lebih ramah, tapi sibuk berbincang dengan tamu bisnis. Acara dimulai dengan makan malam mewah. Rina duduk di samping Alex, mencoba menikmati hidangan yang asing baginya. Steak medium rare, salad organik, dan anggur mahal. Alex memegang tangannya di bawah meja, memberi kekuatan. Percakapan mengalir, tapi Rina merasa seperti orang asing. Tamu-tamu bertanya tentang pekerjaannya, dan saat ia bilang bekerja di kafe, ada tawa kecil yang disembunyikan. Setelah makan, saatnya tukar cincin. Alex berdiri, memuji Rina di depan semua orang. Rina adalah wanita paling luar biasa yang pernah ku kenal. Ia sederhana, tapi hatinya emas. Tamu bertepuk tangan. Rina tersenyum, hatinya penuh harap. Tapi saat giliran Nyonya Lila berpidato, suasana berubah. Ia tersenyum manis pada awalnya, tapi kata-katanya mulai menusuk. Alex anakku yang tercinta, aku senang melihatmu bahagia. Tapi ingat,
Pernikahan bukan hanya soal cinta, tapi juga kesesuaian. Tamu bergumam. Rina merasa tidak enak, tapi Alex menenangkannya. Malam itu berakhir dengan dansa. Alex dan Rina menari di tengah ruangan. Mata mereka saling bertatapan. "Aku cinta kamu," kata Alex. Rina membalas, "Aku juga." Mereka tak tahu bahwa ini adalah awal dari mimpi buruk. Keesokan harinya, Rina kembali ke rutinitasnya, tapi dengan cincin di jarinya. Ia bercerita pada teman-teman di kafe, yang iri tapi bahagia. Alex menelepon setiap jam, merencanakan pernikahan. Hidup terasa sempurna. Tapi rahasia Rina mulai terkuak dalam benaknya. Sejak kecil, ia tahu dirinya anak angkat. Bu Siti pernah bilang bahwa ia ditemukan di depan pintu rumah mereka saat bayi, dengan surat yang mengatakan ia dari keluarga kaya tapi ditinggalkan karena alasan misterius. Rina tak pernah mengejarnya, tapi sekarang, dengan pernikahan mendekat, ia mulai penasaran. Alex, di sisi lain, mulai menghadapi tekanan dari ibunya. Nyonya Lila sering mengomel, "Dia bukan level kita, Alex. Cari yang lebih baik." Tapi Alex tegas, "Aku pilih Rina." Romansa mereka terus berkembang. Mereka menghabiskan akhir pekan di pantai, berjalan tangan bergandengan, berbagi mimpi. Rina belajar tentang dunia Alex, pesta mewah, mobil cepat, liburan ke luar negeri. Alex belajar tentang kesederhanaan Rina, makan nasi goreng pinggir jalan, membantu tetangga, dan menghargai setiap rupiah. Suatu hari, Alex membawa Rina ke apartemennya. Mereka duduk di balkon, memandang kota malam. "Setelah menikah, kita akan tinggal di sini," katanya. Rina tersenyum, tapi dalam hati ia takut tak bisa menyesuaikan diri. Persiapan pertunangan semakin intens. Undangan disebar, gaun dipesan, dan Rina mulai belajar etika makan malam formal dari Alex. Ia ingin membuktikan diri layak. Akhirnya, hari pertunangan tiba. Rina gugup, tapi bahagia. Ia tak tahu bahwa malam itu akan mengubah segalanya. Hari pertunangan tiba dengan gemerlap yang membuat Rina hampir tak percaya bahwa ini adalah hidupnya. Villa keluarga Alex di perbukitan Harapan baru berdiri megah, diterangi lampu-lampu kristal yang memantulkan cahaya ke setiap sudut ruangan. Taman depan dipenuhi bunga-bunga impor, mawar putih dan anggrek ungu yang ditata dengan apik oleh perancang acara ternama. Di dalam, ruang makan besar dihias dengan taplak meja sutra dan lilin-lilin kecil yang menyala lembut, menciptakan suasana mewah namun intim. Tamu-tamu sudah berdatangan, mengenakan gaun desainer dan jas mahal, berbincang dengan gelas anggur di tangan. Rina, yang berdiri di samping Alex, merasa seperti ikan yang terlempar ke daratan. Rina mengenakan gaun putih sederhana yang ia beli dengan tabungan selama 3 bulan. Gaun itu jatuh anggun di tubuhnya, dengan potongan alain yang lembut dan sedikit rendah di bagian bahu. Ia memilih gaun ini karena terasa elegan tanpa berlebihan. Tapi di antara tamu-tamu yang mengenakan merek terkenal seperti Chanel dan Dior, ia merasa kecil. Rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai dengan ikal alami, dan ia hanya memakai lipstik merah muda serta anting-anting sederhana pemberian ibunya. Alex, di sisinya, tampak sempurna dalam setelan jas abu-abu gelap yang dibuat khusus oleh penjahit Italia. Ia memegang tangan Rina erat, seolah tahu betapa gugupnya calon tunangannya. "Tenang saja, kamu cantik sekali," bisik Alex sambil tersenyum. Matanya yang hangat membuat Rina sedikit rileks. Ia mengangguk, mencoba fokus pada kehadiran Alex dan mengabaikan tatapan para tamu yang seolah menilai setiap gerak-geriknya. Keluarga Rina, Bu Siti, Pak Budi, dan kedua adiknya, Maya dan Dika, duduk di sudut ruangan. Mereka tampak canggung, tak terbiasa dengan kemewahan ini. Bu Siti mengenakan kebaya sederhana yang sudah lama tak dipakai, sementara Pak Budi meminjam jas tua dari tetangga. Maya dan Dika, yang masih remaja, sibuk mengamati dekorasi dengan mata berbinar. Acara dimulai dengan makan malam. Meja panjang dipenuhi hidangan yang asing bagi Rina. Sup krim lobster, steak wagyu dengan saus truffle, dan dessert mousse coklat dengan taburan emas edible. Rina mencoba menikmati makanan,
Tapi sendok dan garpu yang berjejer di sisinya membuatnya bingung. Ia pernah belajar etika makan malam bersama Alex. Tapi tekanan dari tatapan tamu membuat tangannya gemetar. Alex, yang duduk di sisinya, sesekali menjelaskan dengan lembut. Gunakan garpu di kiri untuk salad, yang ini untuk daging. Rina tersenyum kaku, berharap tak ada yang memperhatikan kebingungannya. Nyonya Lila, ibu Alex, berdiri di ujung meja sebagai tuan rumah. Ia adalah wanita berusia 50-an dengan aura aristokrat. Gaun merah marun yang ia kenakan menonjolkan statusnya, ditambah dengan kalung berlian yang berkilau setiap kali ia bergerak. Rambutnya ditata tinggi, dan senyumnya tampak manis. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Rina merinding. Tuan Hendra, ayah Alex, lebih santai. Tapi ia sibuk berbincang dengan rekan bisnisnya tentang proyek properti terbaru. Rina merasa Nyonya Lila terus memandangnya. Tapi ia berusaha mengabaikannya. Setelah makan malam, tiba saatnya acara inti, tukar cincin pertunangan. Alex berdiri, memegang mikrofon, dan ruangan menjadi hening. Terima kasih kepada semua yang hadir malam ini, katanya dengan suara mantap. Hari ini adalah hari istimewa bagiku. Karena aku akan bertunangan dengan wanita yang kucintai, Rina. Ia menoleh pada Rina, yang tersenyum malu-malu. Rina adalah orang yang sederhana, tapi hatinya penuh kebaikan. Ia mengajarkanku apa arti cinta sejati, dan aku tak sabar untuk menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Tamu bertepuk tangan, beberapa di antaranya tersenyum tulus, tapi ada juga yang berbisik. Sederhana? Maksudnya miskin. Ya? Bisik seorang wanita di sudut ruangan, cukup keras hingga Rina mendengarnya. Wajahnya memanas, tapi ia berusaha tetap tenang. Alex menggenggam tangannya lebih erat, seolah memberi kekuatan. Kemudian, Nyonya Lila berdiri untuk memberikan pidato. Rina berharap ini akan menjadi momen yang hangat, tapi nalurinya berkata lain. Nyonya Lila tersenyum lebar, tapi senyum itu tak mencapai matanya. Terima kasih kepada semua tamu yang telah meluangkan waktu untuk hadir, katanya dengan suara merdu. Sebagai ibu, aku sangat bahagia melihat Alex menemukan kebahagiaannya. Tapi, seperti yang kalian tahu, pernikahan bukan hanya soal cinta. Ini soal kesesuaian, latar belakang, dan nilai-nilai yang sejalan. Ruangan menjadi sunyi. Rina merasakan jantungan di dadanya. Nyonya Lila melanjutkan. Nadanya semakin tajam. Alex adalah putra tunggal kami, pewaris keluarga ini. Ia pantas mendapatkan yang terbaik, seseorang yang selevel dengannya, yang mengerti dunia kami. Ia berhenti, menatap Rina langsung. Bukan wanita kotor dan miskin seperti kamu. Hening. Seperti waktu berhenti. Rina merasa darahnya membeku. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk dadanya. Tamu-tamu terkejut. Beberapa menutup mulut, yang lain berbisik dengan kaget. Alex, yang berdiri di samping Rina, tampak membeku. Tapi kemudian, yang membuat hati Rina hancur berkeping-keping adalah tawa kecil yang keluar dari mulutnya. Ibu, ayolah, katanya sambil terkekeh, seolah itu hanya lelucon. Nyonya Lila tertawa bersama, dan tawa mereka bergema di ruangan seperti cambuk. Rina tak bisa bernapas. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia menahan air mata dengan sekuat tenaga. Ia memandang Alex, berharap ia akan membela. Tapi Alex hanya menunduk, tersenyum canggung pada tamu-tamu. Ibu suka bercanda, katanya pelan. Tapi tak ada keberanian di suaranya. Tamu mulai berbisik lebih keras. Dari mana gadis itu? Pelayan kafe, katanya. Lihat gaunnya. Murahan sekali. Alex pasti hanya main-main. Setiap bisikan terasa seperti jarum yang menancap di hati Rina. Ia memandang keluarganya di sudut ruangan. Bu Siti menunduk. Wajahnya penuh rasa malu. Pak Budi mencengkeram tangan istrinya, mencoba menenangkan. Maya dan Dika tampak bingung. Tapi mereka tahu kakak mereka sedang dihina. Rina tak bisa bertahan lagi. Ia melepaskan tangan Alex, yang masih berusaha menahannya. Rina, tunggu, bisiknya. Tapi suaranya lemah. Rina tak menoleh. Dengan langkah gemetar,
Ia berjalan menuju pintu keluar, mengabaikan tatapan tamu-tamu. Nyonya Lila masih tersenyum, seolah puas dengan apa yang baru saja ia lakukan. Alex hanya diam, terjebak antara ibunya dan Rina. Di luar villa, udara malam terasa dingin di kulit Rina. Ia berjalan cepat menuju gerbang. Air mata akhirnya mengalir tak terkendali. Keluarganya menyusul. Bu Siti memeluknya erat. "Sudahlah, Nak, kita pulang," katanya lembut. Pak Budi hanya mengangguk. Wajahnya penuh kemarahan yang terpendam. Maya dan Dika berjalan di belakang, tak tahu harus berkata apa. Dalam angkot yang membawa mereka pulang, Rina menatap cincin pertunangan di jarinya. Kilau berlian itu kini terasa seperti ejekan. Ia melepas cincin itu, memasukkannya ke saku gaunnya. "Aku tak akan kembali," gumamnya pada dirinya sendiri. Hatinya hancur, tapi di dalam kehancuran itu, ada bara kecil kemarahan yang mulai menyala. Sampai di rumah, Rina duduk di kamar kecilnya, menatap langit-langit yang sudah mulai retak. Ia teringat kata-kata Nyonya Lila, tawa Alex, dan tatapan merendahkan tamu-tamu. Ia merasa kotor, kecil, tak berharga. Tapi di tengah air mata, ia juga teringat rahasia yang pernah diceritakan Bu Siti, bahwa ia bukan anak kandung mereka, bahwa ia ditemukan dengan surat yang mengatakan ia dari keluarga kaya. Untuk pertama kalinya, Rina merasa rahasia itu penting. "Aku bukan siapa-siapa sekarang," pikirnya. "Tapi aku akan jadi seseorang." Malam itu, Rina membuat keputusan. Ia tak akan membiarkan penghinaan ini mendefinisikan dirinya. Ia akan bangkit, membuktikan bahwa ia bukan wanita kotor dan miskin. Dan jika waktunya tiba, ia akan membuat Nyonya Lila dan Alex menyesal. Di villa, Alex duduk di kamarnya, menyesali sikapnya. Ia ingin mengejar Rina, tapi ibunya menghentikannya. "Biarkan dia pergi, Alex. Dia tak cocok untukmu," kata Nyonya Lila dingin. Alex menunduk, hatinya terbelah. Ia mencintai Rina, tapi tekanan keluarga membuatnya lemah. Ia tak tahu bahwa malam ini adalah titik balik, bukan hanya untuk Rina, tapi juga untuknya. Rina, di sisi lain, menatap bintang-bintang dari jendela kecilnya. "Ini belum selesai," gumamnya. Bara kemarahan di hatinya kini berubah menjadi tekad yang membara. Malam itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir bagi Rina. Angkot yang membawa keluarganya pulang berderak-derak di jalan berlubang, tapi suara itu tak bisa menenggelamkan gema kata-kata Nyonya Lila di kepalanya. "Wanita kotor dan miskin seperti kamu." Tawa Alex dan ibunya masih bergaung, seperti pukulan berulang yang membuat dadanya sesak. Rina duduk di bangku belakang, menatap keluar jendela gelap. Air mata mengalir tanpa suara. Bu Siti memegang tangannya erat, tak berkata apa-apa. Sementara Pak Budi menatap lurus ke depan. Tangannya mencengkeram lututnya dengan kuat. Maya dan Dika, adik-adik Rina, saling pandang bingung. Tapi mereka tahu lebih baik diam saja. Rumah kecil mereka di gang sempit terasa lebih pengap dari biasanya saat mereka tiba. Pintu kayu yang sudah lapuk berderit saat dibuka, dan cahaya lampu bohlam kuning menyambut mereka. Rina langsung masuk ke kamarnya yang sempit. Dindingnya dipenuhi poster mimpi-mimpi lama, gambar kafe modern yang ia potong dari majalah bekas. Ia melepas gaun putihnya yang kini terasa seperti kain kafan, menggantinya dengan piyama usang. Duduk di tepi tempat tidur, ia memeluk lutut, membiarkan air mata jatuh bebas. Bu Siti masuk pelan, membawa secangkir teh hangat. "Minum dulu, Nak," katanya lembut, duduk di samping Rina. "Jangan dipikirkan terus. Orang seperti mereka tak tahu apa-apa tentang kita." Rina menggeleng, suaranya parau. "Kenapa, Bu? Kenapa aku harus dihina seperti itu? Aku cinta Alex, tapi dia tertawa. Dia tak bela aku." Bu Siti menghela napas panjang. Matanya penuh kasih sayang tapi juga rahasia yang lama terpendam. "Kadang, cinta tak cukup. Rina, kamu pantas yang lebih baik." Pak Budi berdiri di ambang pintu. Wajahnya keras. "Besok pagi, kamu hubungi Alex. Bilang hubungan ini selesai. Kita tak perlu keluarga seperti itu." Rina mengangguk lemah.
Tapi dalam hati, keputusan itu sudah bulat. Ia tak akan kembali. Cincin pertunangan yang ia lepas di angkot kini tergeletak di meja samping tempat tidur. Kilauannya redup di bawah cahaya lampu. Aku akan lakukan itu, Pak, gumamnya. Malam berlalu dengan lambat. Rina tak bisa tidur. Pikirannya berputar-putar. Ia teringat pertama kali bertemu Alex. Senyumnya yang hangat. Janji-janjinya tentang masa depan. Tapi sekarang, semuanya terasa palsu. Apa aku memang tak pantas? Bisiknya pada diri sendiri. Di tengah kegelapan, ia teringat cerita Bu Siti tentang asal-usulnya. Saat Rina kecil, Bu Siti pernah bilang bahwa ia bukan anak kandung mereka. Kamu ditemukan di depan pintu, Nak, dengan selimut bayi dan surat. Surat itu bilang kamu dari keluarga kaya. Tapi mereka tak bisa rawat kamu karena alasan yang tak disebutkan. Rina dulu tak peduli, karena Bu Siti dan Pak Budi adalah orang tua terbaik baginya. Tapi sekarang, rahasia itu terasa seperti kunci untuk sesuatu yang lebih besar. Pagi menyingsing dengan suara ayam berkokok dan tetangga yang mulai beraktivitas. Rina bangun dengan mata bengkak, tapi tekadnya kuat. Ia mandi dengan air dingin, mencoba membersihkan rasa malu dari tubuhnya. Setelah sarapan nasi goreng sederhana, ia mengambil ponselnya. Ada puluhan pesan dari Alex. Rina, maaf, ibu cuma bercanda. Tolong jawab, aku khawatir. Aku cinta kamu. Rina menatap pesan-pesan itu, hatinya perih, tapi ia mengetik balasan singkat. Hubungan kita selesai. Jangan hubungi aku lagi. Ia tekan kirim, lalu memblokir nomornya. Ponsel bergetar lagi, tapi ia abaikan. Keluarga berkumpul di ruang tamu kecil. Maya, yang berusia 15 tahun, memeluk Rina. Kak, jangan sedih. Kita bisa bahagia tanpa mereka. Dika, adik laki-lakinya yang berusia 12, mengangguk setuju. Iya, Kak. Alex itu pengecut. Rina tersenyum tipis, merasa hangat dengan dukungan mereka. Pak Budi pergi bekerja dengan pesan. Kamu kuat, Rina. Bangkitlah. Bu Siti tinggal di rumah, membantu Rina membereskan barang-barang kenangan dari Alex. Foto-foto, hadiah kecil, semuanya dimasukkan ke kotak dan disimpan di gudang. Siang itu, Rina duduk di teras rumah, menatap langit biru. Ia merenungkan masa lalu. Sejak kecil, ia selalu merasa berbeda. Anak-anak tetangga punya orang tua yang cerita tentang kelahiran mereka. Tapi Rina hanya punya cerita, ditemukan di pintu. Surat itu, yang Bu Siti simpan dengan hati-hati, kini menjadi fokusnya. Bu, boleh aku lihat surat itu lagi? Tanya Rina. Bu Siti mengangguk, pergi ke lemari tua, dan mengeluarkan amplop kuning yang sudah pudar. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan rapi. Anak ini bernama Rina. Ia lahir dari keluarga kami yang kaya, tapi karena konflik internal, kami tak bisa merawatnya. Tolong jaga dia baik-baik. Suatu hari, jika ia mencari, beritahu bahwa keluarganya ada di kota besar, dengan nama perusahaan, Mega Group. Jangan cari kami dulu, biarkan waktu yang memutuskan. Rina membaca ulang, hatinya berdegup kencang. Mega Group? Itu perusahaan besar yang sering muncul di berita, pemilik hotel dan mal di ibu kota. Kenapa Bu tak pernah cerita detailnya? Tanya Rina. Bu Siti duduk di sampingnya, matanya berkaca-kaca. Aku takut, Nak. Takut kalau kamu pergi mencari mereka dan meninggalkan kami. Kami sudah anggap kamu anak sendiri. Rina memeluk ibunya. Aku tak akan pernah tinggalkan kalian, Bu. Tapi sekarang, aku perlu tahu siapa aku sebenarnya. Mungkin ini cara Tuhan untuk bangkit dari penghinaan kemarin. Sore itu, Rina memutuskan untuk pergi. Bukan pergi dari rumah, tapi pergi dari kehidupan lamanya. Ia akan mencari identitas aslinya, belajar, dan membangun diri. Aku akan ke kota besar, Bu. Cari tahu tentang Mega Group. Tapi aku janji, aku akan pulang sering. Pak Budi, yang baru pulang kerja, setuju. Pergilah, Nak. Kami dukung.
Tapi hati-hati. Mereka mengumpulkan uang tabungan kecil untuk biaya perjalanan Rina. Malam sebelum berangkat, Rina berbincang panjang dengan keluarga. Mereka tertawa mengenang masa kecil Rina. Bagaimana ia selalu rajin belajar meski sekolahnya sederhana. Kamu pintar, Rina. Gunakan itu, kata Bu Siti. Rina mengangguk. Tekadnya semakin kuat. Ia membayangkan wajah Nyonya Lila dan Alex. Dan bara dendam mulai menyala. Aku akan buktikan. Aku bukan wanita miskin yang kotor. Aku akan jadi seseorang yang mereka tak bisa hinakan lagi. Pagi berikutnya, Rina berangkat dengan bus murah ke ibu kota. Tas kecilnya berisi pakaian ganti, surat itu, dan mimpi baru. Di bus, ia menatap pemandangan yang berlalu, hatinya campur aduk, sedih karena meninggalkan keluarga, tapi excited untuk masa depan. Ia tak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah segalanya. Di villa Alex, suasana tegang. Alex mondar-mandir di kamarnya. Mencoba menelepon Rina tapi tak bisa. Kenapa dia blokir aku? Gumamnya. Nyonya Lila duduk di sofa. Minum teh dengan tenang. Biarkan saja. Alex. Cari yang lain. Ada banyak gadis dari keluarga baik. Alex marah. Ibu salah. Aku cinta Rina. Tapi Nyonya Lila hanya tersenyum dingin. Cinta? Itu akan hilang. Fokus pada bisnis. Alex merasa bersalah, tapi ego dan tekanan membuatnya tak berani mencari Rina. Ia tak tahu bahwa keputusan Rina untuk pergi adalah awal dari pembalasan yang tak terduga. Rina tiba di ibu kota sore itu. Kota besar menyambutnya dengan hiruk-pikuk. Gedung tinggi, mobil mewah, orang-orang sibuk. Ia mencari penginapan murah, sebuah losmen kecil di pinggiran. Di kamar sempit, ia membuka laptop bekas yang dibeli dengan tabungan, mencari informasi tentang Mega Group. Situs web perusahaan menunjukkan foto keluarga pemilik, seorang pria tua dengan wajah mirip Rina, dan anak-anaknya. Mungkin ini ayahku, pikirnya. Tapi Rina tahu ini tak mudah. Ia perlu bukti, mungkin tes DNA. Untuk sekarang, ia akan mulai dari bawah, cari pekerjaan, belajar bisnis. Di malam pertama di kota, ia menulis jurnal. Hari ini aku pergi dari masa lalu. Besok, aku bangun baru. Perjalanan Rina baru dimulai. Rahasia masa lalunya seperti puzzle yang mulai tersusun, dan dengan setiap potong, ia semakin dekat dengan balas dendam yang elegan. Kota besar menyambut Rina dengan hiruk-pikuk yang tak kenal lelah. Ibu kota, dengan gedung-gedung pencakar langitnya yang menjulang, jalanan macet penuh mobil mewah, dan orang-orang yang berlalu lalang dengan tas kerja branded, terasa seperti dunia lain bagi gadis dari kampung kecil itu. Rina tiba di stasiun bus dengan tas punggung usang di bahu, mata bengkak dari kurang tidur, tapi tekadnya seperti api yang baru dinyalakan. Ia tak punya banyak uang, hanya cukup untuk seminggu penginapan murah dan makan sederhana, tapi ia punya surat lama itu, yang kini terlipat rapi di saku jaketnya. Mega Group. Gumamnya pada diri sendiri saat melangkah keluar stasiun. Itu nama yang akan menjadi titik awalnya. Losmen kecil di pinggiran kota menjadi tempat tinggal sementaranya. Kamarnya sempit, dengan dinding cat mengelupas dan kasur tipis yang berderit setiap kali ia bergerak. Tapi bagi Rina, itu lebih baik daripada villa mewah yang penuh penghinaan. Malam pertama, ia duduk di lantai, membuka laptop bekas yang dibeli dengan tabungan terakhirnya. Internet cafe di dekat losmen memungkinkannya mencari informasi. Mega Group muncul di layar. Perusahaan raksasa di bidang properti, hotel, dan retail, dimiliki oleh keluarga Wijaya. Foto keluarga pemilik menunjukkan seorang pria tua, Tuan Wijaya, dengan wajah yang samar-samar mirip Rina, mata coklat besar dan dagu tegas. Ada anak-anaknya, seorang putra sulung bernama David, dan putri yang lebih muda. Mungkin ini ayahku, pikir Rina. Hatinya berdegup kencang. Tapi bagaimana mendekatinya? Ia butuh bukti, bukan sekadar firasat. Keesokan paginya, Rina mulai mencari pekerjaan. Ia tak bisa langsung mengejar rahasia keluarganya. Ia perlu bertahan hidup dulu. Dengan CV sederhana, pengalaman sebagai pelayan kafe,
Ia melamar ke berbagai tempat. Penolakan datang bertubi-tubi. Maaf, kami butuh yang berpengalaman lebih. Kamu dari mana? Kampungnya. Tapi Rina tak menyerah. Di hari ketiga, ia diterima sebagai barista di sebuah kafe kecil di pusat kota, bernama Urban Brew. Gajinya tak seberapa, tapi cukup untuk bayar losmen dan makan. Bosnya, seorang wanita parubaya bernama Tante Lina, melihat potensi di mata Rina yang penuh tekad. Kamu rajin, ya? Kerja keras. Nanti aku ajarin lebih, katanya. Rutinitas baru dimulai. Bangun pagi, naik bus ramai ke kafe, menyeduh kopi untuk pelanggan sibuk, pekerja kantor, mahasiswa, dan turis. Rina bekerja shift panjang, dari pagi hingga malam, tapi di sela-sela, ia belajar. Ia pinjam buku dari perpustakaan umum, pengantar bisnis, manajemen dasar, bahkan psikologi sukses. Malam hari, di kamar losmen, ia belajar online gratis melalui YouTube dan situs edukasi. Aku harus berubah, gumamnya sambil menatap cermin kecil yang retak. Penampilannya yang sederhana, rambut ponytail, baju usang, harus diubah. Dengan gaji pertama, ia beli baju second hand yang lebih rapi, blus putih dan rok hitam. Ia potong rambutnya menjadi bob pendek yang modern, dan belajar makeup dasar dari tutorial online. Perlahan, Rina yang dulu, gadis kampung yang pemalu, mulai berubah menjadi wanita kota yang percaya diri. Tapi keterpurukan tak hilang begitu saja. Malam-malam, mimpi buruk datang. Wajah Nyonya Lila yang tertawa, Alex yang diam saja, tamu-tamu yang bergosip. Rina sering terbangun dengan air mata, tapi ia bangkit, menulis di jurnalnya. Hari ini, aku belajar satu hal baru. Besok, aku akan lebih kuat. Ia hubungi keluarganya setiap akhir pekan, cerita tentang pekerjaan barunya. Aku baik-baik saja, Bu. Jangan khawatir, katanya pada Bu Siti, meski hatinya rindu rumah. Suatu hari, di kafe, Rina bertemu teman lama, Sari, sahabat SMA yang pindah ke kota besar setelah lulus. Sari kini bekerja sebagai asisten di sebuah firma hukum kecil. Mereka bertemu secara kebetulan saat Sari memesan kopi. Rina, kamu di sini? Seru Sari kaget. Mereka pelukan, dan di jam istirahat, Rina cerita segalanya. Penghinaan di pertunangan, keputusan pergi, dan rahasia surat itu. Sari mendengarkan dengan mata melebar. Mega Group, itu perusahaan besar. Aku punya teman di sana, mungkin bisa bantu cari info. Sari menjadi sekutu pertama Rina. Mereka bertemu rutin setelah kerja, di taman kota atau warung makan murah. Sari punya akses ke database publik melalui pekerjaannya, dan ia bantu Rina mencari petunjuk. Suratmu bilang, konflik internal. Mungkin ada skandal lama di keluarga Wijaya, kata Sari. Mereka cari berita lama online. Ternyata, 25 tahun lalu, ada rumor tentang anak hilang dari Tuan Wijaya. Istri pertamanya meninggal saat melahirkan, dan bayi itu hilang entah kemana. Ini cocok dengan umurmu, kata Sari excited. Rina gemetar. Tapi bagaimana buktinya? Aku butuh tes DNA. Sementara mencari petunjuk, Rina fokus pada pengembangan diri. Ia ikut kursus online gratis tentang bisnis digital, belajar membuat proposal sederhana. Di kafe, ia usulkan ide baru pada Tante Lina, menu kopi spesial dengan bahan lokal, yang ternyata laris manis. Kamu punya bakat, Rina, puji Tante Lina, dan naikkan gajinya sedikit. Rina simpan uang itu untuk biaya tes DNA nanti. Perubahan penampilan Rina tak luput dari perhatian. Pelanggan mulai notis. Kamu semakin cantik, ya? Kata seorang pelanggan tetap. Seorang pemuda bernama Riko yang bekerja di startup. Riko sering ajak Rina diskusi tentang ide bisnis. Kamu harus coba buka usaha sendiri, katanya. Rina tersenyum. Suatu hari. Tapi di balik senyum itu, dendam pada Alex dan Nyonya Lila masih ada. Ia bayangkan wajah mereka saat melihat Rina sukses nanti. Petunjuk pertama datang dari Sari. Melalui temannya di Mega Group,
Sari dapat info bahwa Tuan Wijaya punya anak hilang dari pernikahan pertama. Ada arsip lama di kantor mereka. Mungkin foto bayi atau dokumen. Rina memutuskan mendekati perusahaan itu. Ia lamar pekerjaan entry level di salah satu hotel mega group sebagai resepsionis. Dengan pengalaman kafe dan penampilan baru, ia diterima setelah wawancara. "Selamat, kamu mulai minggu depan," kata Har. Pekerjaan baru di hotel mewah itu seperti lompatan besar. Rina pindah ke asrama karyawan yang lebih layak, dengan kamar bersih dan akses gym gratis. Ia belajar etika hotel, menyambut tamu VIP, mengelola reservasi, dan bahkan bahasa Inggris dasar. Rekan kerjanya, seorang gadis bernama Nita, menjadi teman dekat. "Kamu cepat belajar, Rin," kata Nita. Di sela kerja, Rina amati karyawan senior, pelajari bagaimana bisnis hotel berjalan. 1 bulan berlalu, dan Rina semakin dekat dengan rahasia. Melalui Sari, ia dapat kontak seorang pensiunan karyawan mega group yang tahu skandal lama. Mereka bertemu di kafe kecil. Pria tua itu, Pak Joko, cerita. Dulu, istri Tuan Wijaya melahirkan bayi perempuan. Tapi ada konflik dengan keluarga besar. Katanya bayi itu diculik atau disembunyikan. Tuan Wijaya tak pernah bicara lagi soal itu. Rina tunjukkan suratnya, dan Pak Joko mengangguk. Ini tulisan tangan sekretaris lama. Mungkin benar. Dengan petunjuk itu, Rina putuskan mencari tes DNA. Ia kumpul uang, dan dengan bantuan Sari, hubungi klinik swasta. Sampel darahnya dikirim, tapi ia butuh sampel dari Tuan Wijaya. Ini tantangan besar. Di hotel, ia dengar David Wijaya, putra sulung Tuan Wijaya, sering datang inspeksi. David adalah pria berusia 30-an, tampan dan karismatik, CEO cabang hotel. Rina rencanakan bertemu dengannya secara kebetulan. Sementara itu, keterpurukan emosional mulai hilang. Rina ikut kelas yoga gratis di taman, belajar meditasi untuk tenangkan pikiran. Ia ubah pola makan, olahraga pagi, dan tubuhnya semakin sehat. Penampilannya kini elegan, rambut bob yang rapi, make-up natural, dan seragam hotel yang pas. Rekan kerja kagum. "Kamu seperti model." Tapi ada momen lemah. Suatu malam, Rina lihat berita tentang Alex. Ia muncul di acara bisnis keluarganya, dengan gadis baru di sampingnya. Hati Rina perih. Tapi ia ingat tawa Alex saat penghinaan itu. "Aku tak perlu dia," gumamnya. Dendam berubah menjadi motivasi. Akhirnya, kesempatan datang. David datang ke hotel untuk meeting. Rina, sebagai resepsionis, sambut dia. "Selamat datang, Tuan David." Matanya bertemu, dan ada sesuatu. Firasat keluarga? David tersenyum. "Terima kasih. Kamu baru ya?" Percakapan singkat itu jadi awal. Rina mulai dekati David melalui pekerjaan. Tunjukkan ide-ide bisnis kecilnya. Bangkit dari keterpurukan tak mudah. Tapi Rina lakukan langkah demi langkah. Ia bukan lagi gadis yang dihina. Ia wanita yang siap merebut kembali martabatnya. Hidup Rina di ibu kota mulai menemukan ritmenya setelah beberapa bulan yang penuh perjuangan. Hotel Mega Group, tempat ia bekerja sebagai resepsionis, menjadi panggung baru baginya. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, mandi dengan air hangat yang kini menjadi kemewahan setelah losmen dingin, dan mengenakan seragam biru navy yang rapi. Rambut bob pendeknya disisir sempurna, make-up natural menonjolkan mata coklatnya yang tajam, dan senyum profesional selalu siap menyambut tamu. Gajinya lebih baik daripada di kafe, memungkinkannya mengirim uang ke keluarga di kampung dan menabung untuk tes DNA. Tapi di balik rutinitas itu, Rina tak pernah lupa tujuannya, mengungkap rahasia masa lalunya dan membuktikan diri pada dunia yang pernah menghinanya. Hotel itu sendiri adalah dunia mini dari kemewahan. Lobi marmer putih berkilau di bawah chandelier kristal raksasa, aroma kopi segar dari kafe internal, dan tamu-tamu dari kalangan atas, pebisnis internasional, selebriti lokal, dan keluarga kaya. Rina belajar cepat, menangani check-in VIP, mengatur reservasi suite mewah,
dan bahkan menangani keluhan dengan diplomatis. Rekan kerjanya, Nita, sering menggodanya. "Kamu seperti sudah lahir di sini, Rin. Cepat sekali adaptasinya." Rina tersenyum, tapi dalam hati ia tahu ini semua berkat tekadnya yang terasah oleh penghinaan malam itu. Sari, teman lamanya, tetap menjadi pendukung utama. Mereka bertemu setiap akhir pekan di sebuah kedai kopi murah di pusat kota, bertukar cerita dan petunjuk. "Aku dapat info baru," kata Sari suatu sore. Matanya berbinar. "David Wijaya sering datang ke hotelmu untuk inspeksi. Dia CEO cabang hotel, dan rumornya, dia yang paling dekat dengan Tuan Wijaya. Kalau bisa dekati dia, mungkin bisa dapat sampel DNA." Rina mengangguk. Hatinya berdegup. David, nama yang sering muncul di berita bisnis sebagai pengusaha muda sukses, berusia 32 tahun, putra dari pernikahan kedua Tuan Wijaya. Jika rumor benar, David adalah saudara tiri Rina. Kesempatan datang lebih cepat dari dugaan. Suatu pagi cerah, lobi hotel ramai dengan kedatangan delegasi bisnis. Rina sibuk di meja resepsionis ketika pintu otomatis terbuka, dan masuklah seorang pria tinggi tegap dengan aura percaya diri yang tak bisa diabaikan. David Wijaya mengenakan setelan jas hitam yang dibuat khusus, kemeja putih rapi, dan dasi merah marun yang menonjolkan statusnya. Rambut hitamnya disisir ke belakang, dan matanya, mata coklat yang mirip dengan Rina, menyapu ruangan dengan tajam. Di belakangnya, asisten dan tim manajemen mengikuti. Rina menelan ludah, tapi ia tetap profesional. Saat David mendekati meja untuk check-in delegasi, Rina menyapa. "Selamat pagi, Tuan David. Selamat datang kembali di Hotel Mega. Apakah ada yang bisa saya bantu?" David menoleh. Matanya bertemu dengan Rina untuk pertama kalinya. Ada sesuatu di sana, sebuah kilatan pengenalan yang tak disadari, mungkin karena kemiripan wajah. "Terima kasih," jawab David dengan suara bariton yang hangat. "Kamu baru di sini? Saya sering datang, tapi belum pernah lihat kamu." Rina tersenyum, hatinya berdegup kencang. "Ya, Tuan. Saya mulai bulan lalu. Nama saya Rina." David mengangguk, seolah tertarik. "Bagus. Pastikan suite untuk delegasi siap ya." Ia berlalu, tapi Rina tak melewatkan kesempatan. Saat istirahat siang, ia dengar dari Nita bahwa David akan meeting di ruang konferensi. Dengan alasan mengantar dokumen, Rina masuk ruangan itu, membawa map proposal kecil yang ia buat sendiri, ide untuk program loyalitas tamu berbasis digital. Meeting sedang berlangsung, David duduk di ujung meja, mendengarkan presentasi manajer. Rina menunggu di luar, tapi saat break, ia dekati asisten David. "Maaf. Saya punya ide untuk hotel. Boleh saya beri ke Tuan David?" Asisten ragu, tapi David yang kebetulan lewat mendengar. "Ide apa?" tanyanya langsung. Rina, dengan tangan sedikit gemetar, serahkan map itu. "Ini proposal sederhana, Tuan. Saya lihat tamu sering complain soal reservasi manual. Ini ide app untuk booking cepat." David ambil map itu, membaca sekilas. Matanya melebar. "Ini bagus. Kamu belajar dari mana?" Rina cerita singkat. "Saya suka baca buku bisnis, Tuan, dan pengalaman kerja saya sebelumnya." David tersenyum. "Datang ke kantor saya besok. Kita diskusikan lebih lanjut." Rina tak percaya. Pertemuan tak terduga itu jadi pintu masuk. Keesokan harinya, Rina datang ke kantor pusat Mega Group, sebuah gedung tinggi di pusat bisnis kota. Nervus, tapi ia siap dengan baju blus putih dan rok pensil yang ia beli second hand. David menyambut di ruangannya yang luas, dengan pemandangan kota dari jendela besar. "Duduk. Rina, ceritakan lebih detail." Mereka bicara berjam-jam. Rina jelaskan ide app-nya, bagaimana integrasi dengan sistem hotel bisa tingkatkan efisiensi. David impressed. "Kamu punya visi. Kebanyakan karyawan entry level tak berpikir sejauh ini. Kamu kuliah bisnis." Rina geleng, cerita sedikit tentang latar belakangnya, tanpa sebut rahasia.
Saya dari keluarga sederhana, Tuan. Belajar otodidak. David angguk. Matanya penuh empati. Saya suka orang seperti kamu. Saya dulu juga mulai dari bawah. Meski ayah saya pemilik. Bisnis tak mudah. Percakapan mengalir ke topik pribadi. David cerita tentang tekanan jadi pewaris. Tentang ayahnya yang sakit-sakitan akhir-akhir ini. Ayah punya masa lalu rumit. Pernah kehilangan anak dari istri pertama. Rina hati berdegup. Tapi ia tahan diri. Itu pasti berat, katanya lembut. Dari pertemuan itu, David tawarkan mentorship. Ikut program trainee saya. Kamu bisa belajar bisnis langsung. Rina terima, dan hubungan mereka mulai berkembang. Setiap minggu, mereka bertemu, diskusi strategi bisnis, review proposal, bahkan makan siang bersama. David ajar Rina tentang negosiasi, manajemen tim, dan etika bisnis. Jangan takut gagal, Rina. Itu bagian dari sukses. Katanya suatu hari di kafe internal gedung. Persahabatan mereka dalam. David lihat Rina sebagai adik yang hilang, tanpa tahu kebenarannya. Ia cerita tentang keluarganya. Adik perempuannya yang manja, ayahnya yang keras tapi penyayang. Rina, di sisi lain, mulai lihat kemiripan. Cara David tertawa, gestur tangannya. Mungkin dia saudaraku, pikirnya. Dengan bantuan Sari, Rina dapat sampel DNA David, secara diam-diam, dari gelas kopi yang ia minum saat meeting. Tes DNA dikirim ke lab, dan menunggu hasil membuat Rina gelisah. Sementara itu, Rina terus berkembang. Di bawah bimbingan David, ia promosi jadi asisten manajer di hotel. Ia buat proyek kecil, campaign promo online yang tingkatkan okupansi rate 15%. David puji di meeting besar. Ini berkat Rina. Dia aset berharga. Rina rasakan kebanggaan yang lama hilang. Tapi dendam pada Alex tak pudar. Ia dengar dari Sari bahwa bisnis keluarga Alex mulai goyah. Proyek properti gagal karena kompetisi dari Mega Group. Suatu malam, setelah meeting larut, David ajak Rina makan malam di restoran Italia mewah. Ini bukan bisnis, Rina. Hanya teman bicara. Mereka cerita panjang. David tentang perceraiannya baru-baru ini. Rina tentang masa lalu pahitnya, tanpa detail nama. Aku pernah dihina karena miskin, katanya. David pegang tangannya. Kamu kuat, dan kamu tak miskin lagi. Kamu kaya akan potensi. Saat itu, Rina rasakan kedekatan yang lebih dari mentor siswa. Persahabatan mereka berkembang, dengan sentuhan romansa halus. Hasil DNA datang seminggu kemudian. Rina buka amplop di kamar asramanya. Tangan gemetar. Kecocokan 50%, saudara tiri. Air mata mengalir. David adalah saudaranya. Tapi bagaimana bilang? Rina putuskan tunggu waktu tepat. Sambil terus dekati keluarga Wijaya. Pertemuan tak terduga dengan David bukan hanya mentorship. Itu awal dari transformasi Rina. Ia kini wanita bisnis muda, siap hadapi dunia. Dan dengan rahasia terungkap, balas dendam semakin dekat. Rina berdiri di depan cermin kamar asramanya, menatap bayangan dirinya yang kini jauh berbeda dari gadis kampung yang dulu. Seragam asisten manajer hotel yang rapi, blazer biru tua dengan kemeja putih bersih, membuatnya tampak profesional. Rambut bob pendeknya disisir rapi, dan lipstik merah lembut memberi kesan percaya diri. Hasil tes DNA yang ia terima semalam masih terasa seperti mimpi. David Wijaya, mentornya yang kini menjadi teman dekat, adalah saudara tiri. Rina belum siap mengungkapkan rahasia ini, tapi fakta itu memberinya dorongan baru. Aku punya keluarga di sini, gumamnya, menatap surat lama di meja. Dan aku akan buktikan aku pantas. Pagi itu, Rina berangkat ke Hotel Mega dengan langkah tegap. Sejak promosi menjadi asisten manajer, tanggung jawabnya bertambah, mengawasi tim resepsionis, mengatur jadwal shift, dan menangani tamu VIP. Tapi Rina tak hanya menjalankan tugas, ia menciptakan peluang. Kampanye promosi online yang ia luncurkan bulan lalu, paket menginap murah dengan sarapan lokal, meningkatkan tingkat hunian hotel hingga 15%.
David memujinya di rapat mingguan, dan nama Rina mulai dikenal di kalangan manajemen. Kamu punya insting bisnis yang tajam, kata David, matanya penuh kekaguman. Rina tersenyum, tapi di dalam hati, ia berpikir, ini baru awal. Di sela-sela pekerjaan, Rina terus belajar. Ia mendaftar kursus online berbayar tentang manajemen pemasaran dengan tabungan yang ia kumpulkan. Setiap malam, setelah shift panjang, ia duduk di kamarnya dengan laptop, mencatat poin-poin penting tentang strategi branding dan analisis pasar. Buku-buku bisnis yang ia pinjam dari perpustakaan kota menumpuk di sudut kamar, dengan post-it warna-warni menandai halaman penting. Rina juga mulai membaca laporan keuangan Mega Group yang tersedia secara publik, mencoba memahami bagaimana perusahaan raksasa itu beroperasi. Jika aku bagian dari keluarga ini, aku harus tahu segalanya, pikirnya. Kesempatan besar datang tak terduga. Suatu hari, David mengundang Rina ke rapat strategis di kantor pusat Mega Group. Kami butuh ide segar untuk cabang baru di Bali, katanya. Aku ingin kamu presentasikan sesuatu. Rina gugup. Tapi ia tak menyia-nyiakan kesempatan. Selama seminggu, ia bekerja keras menyiapkan proposal, sebuah konsep hotel ramah lingkungan dengan tema budaya lokal Bali, lengkap dengan analisis pasar dan proyeksi pendapatan. Ia habiskan malam-malam tanpa tidur, berkonsultasi dengan Sari untuk data pasar, dan bahkan menghubungi Tante Lina, mantan bosnya di kafe, untuk saran tentang sentuhan lokal. Hari presentasi tiba. Di ruang rapat mewah dengan meja mahoni panjang dan pemandangan kota dari lantai 30, Rina berdiri di depan para eksekutif senior. David duduk di ujung, tersenyum memberi semangat. Dengan suara yang awalnya gemetar tapi semakin mantap, Rina jelaskan visinya. Hotel yang menggunakan bahan daur ulang, kolaborasi dengan pengrajin lokal Bali, dan program edukasi untuk tamu tentang budaya pulau. Ini bukan hanya soal keuntungan, katanya, tapi membangun merek yang peduli lingkungan dan budaya. Ruangan hening. Lalu tepuk tangan menggema. David berdiri. Ini luar biasa, Rina. Kami akan pertimbangkan serius. Proposal itu disetujui, dan Rina ditunjuk sebagai koordinator proyek awal. Gajinya naik, dan ia pindah ke apartemen kecil di pinggiran kota, langkah besar dari losmen sempit. Kesuksesannya mulai terdengar. Koran bisnis lokal menulis artikel kecil tentang asisten manajer muda dengan ide inovatif di Mega Group. Rina membaca artikel itu dengan campuran bangga dan tidak percaya. Ini aku? Gumamnya, menyimpan potongan koran itu di jurnalnya. Sementara itu, di sisi lain kota, keluarga Alex menghadapi masalah. Sari, yang masih punya koneksi dengan teman-teman di kampung, cerita pada Rina bahwa proyek apartemen baru keluarga Alex gagal karena kurangnya investor. Katanya, mereka kalah saing dengan Mega Group, kata Sari sambil menyeringai. Rina mengangguk, wajahnya netral, tapi dalam hati, ada kepuasan kecil. Karma, pikirnya. Tapi ia tahu balas dendam sejati bukan hanya melihat mereka jatuh, tapi menunjukkan bahwa ia bisa berdiri lebih tinggi. Persahabatan dengan David semakin erat. Mereka sering makan malam bersama, kadang di restoran sederhana, kadang di kafe mewah. David cerita tentang masa kecilnya, tentang ayahnya yang keras tapi penuh kasih, dan tentang ibunya, istri kedua Tuan Wijaya, yang overprotective. Ayah pernah bilang dia kehilangan anak dari istri pertamanya, kata David suatu malam, matanya sayu. Itu rahasia keluarga yang tak pernah dibahas. Rina menahan napas, ingin ceritakan kebenaran, tapi ia tahu waktunya belum tepat. Itu pasti sulit, katanya lembut. Tangannya mencengkeram gelas anggur. David mulai melihat Rina lebih dari sekadar mente. Ada chemistry yang tak disengaja, tawa bersama, pandangan sekilas, dan sentuhan tangan yang tak sengaja saat berbagi dokumen. Rina merasakan itu juga, tapi ia tahan diri. Dia saudaraku, pikirnya, meski hatinya bimbang. Untuk mengalihkan perasaan, Rina fokus pada proyek Bali. Ia terbang ke pulau itu untuk survei lokasi, bertemu pengrajin lokal, dan merancang detail. Perjalanan itu membuka matanya. Dunia bisnis luas, penuh peluang,
dan ia lapar untuk lebih. Di kampung, Rina rutin kirim uang untuk keluarganya. Ia telepon Bu Siti setiap minggu, cerita tentang pekerjaannya tanpa sebut rahasia DNA. "Aku bangga padamu, Nak," kata Bu Siti. Suaranya penuh air mata. Maya dan Dika kirim foto mereka di sekolah, bangga dengan kakak mereka yang kini jadi orang kota. Rina simpan foto itu di dompetnya, pengingat mengapa ia berjuang. Tapi kesuksesan juga membawa tantangan. Di hotel, beberapa rekan kerja iri. "Dia cuma anak baru, kenapa cepat naik?" bisik seorang manajer senior. Rina dengar gosip itu, tapi ia ingat kata David. "Fokus pada tujuanmu, abaikan yang lain." Ia terus bekerja keras, memimpin tim kecilnya dengan adil, dan membuktikan bahwa promosinya bukan keberuntungan. Satu malam, saat bekerja lembur, Rina dapat email dari David. "Ada acara gala bisnis minggu depan. Aku ingin kamu ikut sebagai perwakilan proyek Bali." Acara itu dihadiri pengusaha top, termasuk, tanpa Rina tahu, keluarga Alex. Ia terima undangan. Tak tahu bahwa ini akan jadi pertemuan tak terduga berikutnya. Rina juga mulai merintis usaha kecil. Dengan tabungan dan bantuan pinjaman lunak dari program karyawan Mega Group, ia buka kafe kecil online, menjual kopi khas kampungnya dengan merek Senja Nusantara. Ia kolaborasi dengan petani lokal, mengemas kopi dengan desain modern yang ia pelajari dari kursus. Pesanan mulai berdatangan, dan media sosial kafe itu ramai. "Ini mimpiku," pikir Rina, tersenyum saat kirim paket pertama. Kesuksesan itu bukan akhir. Rina tahu rahasia DNA-nya harus diungkap. Ia rencanakan bertemu Tuan Wijaya, tapi David bilang ayahnya sedang sakit dan jarang keluar. Mungkin setelah gala bisnis, pikirnya. Dendam pada Alex dan Nyonya Lila masih ada, tapi kini berubah jadi motivasi. "Aku akan buat mereka lihat siapa aku sekarang," gumamnya. Malam sebelum gala, Rina berdiri di balkon apartemennya, menatap lampu-lampu kota. Ia bukan lagi gadis yang lari dari penghinaan. Ia CEO kecil dari usahanya sendiri, asisten manajer di Mega Group, dan calon pewaris keluarga Wijaya. Tapi perjalanan belum selesai. Gala bisnis akan jadi panggung baru, dan Rina siap melangkah dengan kepala tegak. Langit ibu kota berkilau dengan lampu-lampu malam, mencerminkan ambisi yang kini mengalir di darah Rina. Apartemen kecilnya di pinggiran kota, meski sederhana, terasa seperti istana kecil baginya, simbol perjuangan dan kesuksesan awalnya. Malam sebelum gala bisnis, Rina berdiri di depan cermin, mencoba gaun hitam elegan yang ia beli dengan gaji pertamanya sebagai asisten manajer. Gaun itu sederhana namun anggun, dengan potongan off-shoulder yang menonjolkan leher jenjangnya. Ia memilih anting-anting perak sederhana dan sepatu heels bekas yang ia suling menjadi tampak baru. Rambut bobnya ditata dengan ikal lembut, dan makeup naturalnya menonjolkan mata coklatnya yang penuh tekad. "Ini malamku," gumamnya, menatap bayangannya. Gala itu bukan hanya acara bisnis. Itu panggung untuk menunjukkan siapa Rina sekarang. Rina kini bukan lagi gadis kampung yang lari dari penghinaan. Ia asisten manajer di Hotel Mega, koordinator proyek Bali, dan pemilik Senja Nusantara, kafe online-nya yang mulai dikenal di media sosial. Pesanan kopi dari kampungnya laris, dan ia baru saja menandatangani kontrak dengan kafe lokal untuk distribusi. Tapi di balik kesuksesan itu, rahasia masa lalunya menunggu untuk diungkap. Hasil tes DNA yang mengonfirmasi David sebagai saudara tiri membuatnya gelisah. Ia ingin bertemu Tuan Wijaya, ayah biologisnya, tapi David bilang ayahnya sedang sakit dan jarang muncul di acara publik. Mungkin di gala, pikir Rina, berharap bisa mendekati kebenaran. Hari gala tiba. Gedung serbaguna di pusat kota dipenuhi dekorasi mewah, lampu gantung kristal, karpet merah, dan meja-meja bundar dengan taplak sutra. Tamu-tamu adalah elit bisnis, CEO, investor, dan tokoh terkenal. Rina tiba dengan David, yang mengenakan tuxedo hitam yang membuatnya tampak seperti bintang film. "Kamu terlihat luar biasa," kata David, tersenyum lebar. Rina tersipu, tapi menjaga profesionalisme. "Terima kasih, Tuan David."
Saya siap presentasi. Malam itu, ia akan mempresentasikan proyek Bali di depan investor potensial, termasuk Dewan Direksi Mega Group. Saat masuk, Rina merasa semua mata tertuju padanya. Ia bukan lagi pelayan kafe yang canggung. Ia wanita bisnis dengan aura percaya diri. David memperkenalkannya pada beberapa eksekutif. Ini Rina, bintang baru kami. Rina menjabat tangan dengan mantap, menjawab pertanyaan tentang proyeknya dengan lancar. Kami menargetkan pasar milenial yang peduli lingkungan. Jelasnya, menunjukkan slide presentasi yang ia rancang sendiri. Investor terkesan, dan beberapa meminta kartu nama. Rina tak punya kartu nama resmi, tapi ia tersenyum. Saya akan kirimkan detail via email. Di tengah acara, Rina melihat seseorang yang membuat jantungnya berhenti. Di sudut ruangan, berdiri Alex, mengenakan jas abu-abu yang sedikit kusut, berbincang dengan seorang pria tua. Di sisinya, Nyonya Lila, dengan gaun merah mencolok dan ekspresi sombong yang tak berubah. Rina menahan napas, kenangan malam pertunangan membanjiri pikirannya. Tawa mereka, kata-kata, kotor dan miskin, dan keheningan Alex yang menghancurkan. Tapi kini, Rina bukan gadis yang sama. Ia menegakkan kepala, mengabaikan mereka, dan fokus pada presentasinya. Presentasi Rina sukses besar. Tepuk tangan menggema, dan seorang investor besar dari Singapura mendekatinya. Ide Anda inovatif. Kami tertarik berinvestasi. David memeluknya pelan. Kamu luar biasa, Rina. Tapi di tengah kebahagiaan, Rina merasa tatapan tajam. Nyonya Lila mendekat, diikuti Alex. Rina, kata Nyonya Lila. Suaranya penuh kejutan tapi masih merendahkan. Kamu di sini, bekerja untuk Mega Group. Alex menatapnya. Wajahnya campuran kaget dan bersalah. Rina, kamu terlihat berbeda. Rina tersenyum dingin. Saya memang berbeda, Nyonya Lila. Saya asisten manajer dan koordinator proyek Bali. Nyonya Lila terkekeh. Oh, jadi kamu naik pangkat? Tapi tetap saja, kamu. Ia tak selesaikan kalimat, tapi Rina tahu maksudnya. Alex menyela. Rina, aku minta maaf soal malam itu. Aku ingin bicara. Tapi Rina menggeleng. Tak ada yang perlu dibicarakan. Alex, saya sibuk. Ia berbalik, meninggalkan mereka dengan wajah terpukul. Malam itu, Rina bertemu Tuan Wijaya. David memperkenalkannya di sela acara. Pria tua itu, dengan rambut putih dan wajah lelah, duduk di kursi roda, tapi matanya penuh kehangatan. Jadi kamu Rina yang David puji-puji, katanya, suaranya lemah tapi ramah. Rina gemetar, tapi ia tersenyum. Senang bertemu, Tuan. Saya harap bisa berkontribusi untuk Mega Group. Tuan Wijaya mengangguk. Kamu punya semangat. Mirip seseorang yang ku kenal dulu. Rina tahu ia harus bertanya, tapi keberaniannya belum cukup. Setelah gala, David ajak Rina minum kopi di kafe hotel. Ayah suka padamu, katanya. Rina menarik napas dalam, memutuskan saatnya tiba. David, ada yang harus kuceritakan. Dengan tangan gemetar, ia keluarkan surat lama itu dan ceritakan semuanya. Ditemukan di depan pintu, rahasia keluarga Wijaya, dan hasil tes DNA. David terdiam, wajahnya pucat. Kamu saudaraku, katanya, suaranya serak. Ia peluk Rina erat, air mata mengalir. Aku selalu merasa ada yang hilang. Ayah harus tahu. Mereka putuskan temui Tuan Wijaya keesokan harinya. Di rumah besar keluarga Wijaya, Rina ceritakan semuanya. Tuan Wijaya menangis, memeluk Rina. Kamu anakku, katanya. Ternyata, bayinya diculik oleh kerabat yang iri, dan ia tak pernah tahu anaknya selamat. Tes DNA resmi dilakukan, mengonfirmasi Rina sebagai putri Tuan Wijaya. Ia diakui sebagai pewaris, diberi saham di Mega Group, dan kekayaan yang tak pernah ia bayangkan. Berita itu menyebar cepat. Media bisnis menulis headline, Putri hilang Mega Group ditemukan. Rina jadi sorotan,
Tapi ia tetap rendah hati. Ia pindah ke apartemen lebih besar, tapi masih kirim uang ke keluarga angkatnya. Bu Siti menangis bahagia saat tahu. Kami selalu tahu kamu istimewa, Nak. Rina janji tak akan lupakan mereka. Sementara itu, Alex dan Nyonya Lila dengar kabar. Nyonya Lila syok. Tak percaya gadis yang ia hina kini pewaris Mega Group. Alex coba hubungi Rina, tapi ia tolak. Aku tak perlu maafmu, kata Rina dingin saat Alex datang ke hotel. Bisnis keluarga Alex semakin terpuruk, dan Rina tahu Mega Group jadi penyebabnya. Dengan identitas baru, Rina fokus pada proyek Bali dan kafe online-nya. Senja Nusantara, kini punya toko fisik kecil, laris di kalangan anak muda. Rina juga mulai ikut rapat direksi, belajar dari Tuan Wijaya dan David. Dendam pada Alex memudar, diganti kebanggaan pada dirinya sendiri. Malam itu, di apartemen barunya, Rina menulis di jurnal, "Aku menemukan keluargaku. Aku menemukan diriku. Sekarang, dunia akan lihat apa yang bisa kulakukan." Rahasia terungkap, tapi perjalanan Rina masih panjang. Gala bisnis berikutnya akan jadi panggung konfrontasi berikutnya, dan ia siap dengan kepala tegak. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela besar apartemen baru Rina, mencerminkan kilauan lembut di lantai kayu yang mengilap. Apartemen ini, meski masih sederhana dibandingkan standar keluarga Wijaya, adalah lompatan besar dari losmen sempit yang dulu ia tempati. Dinding-dindingnya dihias dengan foto keluarga angkatnya dan beberapa lukisan kecil yang ia beli dari pasar seni lokal. Di sudut ruangan, meja kecil dipenuhi dokumen proyek Bali dan laporan keuangan, Senja Nusantara, kafe online-nya yang kini mulai memiliki toko fisik. Rina berdiri di depan cermin, mengenakan blazer abu-abu modern dan rok pensil hitam, rambut bobnya ditata rapi. Hari ini adalah hari besar. Ia akan menghadiri rapat investor untuk proyek Bali, tapi pikirannya masih dipenuhi bayang-bayang konfrontasi singkat dengan Alex dan Nyonya Lila di gala bisnis. Sejak pengungkapan identitasnya sebagai putri Tuan Wijaya, hidup Rina berubah drastis. Media sosial dipenuhi artikel tentang putri hilang Mega Group, dan wajahnya muncul di beberapa majalah bisnis. Ia kini duduk di meja direksi, meski sebagai pengamat junior, belajar dari David dan Tuan Wijaya tentang strategi perusahaan. Kekayaan yang ia warisi, saham Mega Group dan dana trust, memberinya keamanan finansial, tapi Rina bersikeras tetap bekerja. "Aku ingin membuktikan diri dengan usahaku sendiri," katanya pada David saat mereka makan malam bersama. David, yang kini resmi menjadi saudara tirinya, hanya tersenyum bangga. "Kamu Wijaya sejati, keras kepala dan penuh semangat." Pagi itu, Rina tiba di kantor pusat Mega Group dengan mobil perusahaan yang disediakan David. Gedung kaca setinggi 40 lantai itu terasa seperti simbol kemenangannya. Di ruang rapat, ia mempresentasikan pembaruan proyek Bali, desain hotel ramah lingkungan sudah final, dan investor Singapura setuju menambah dana. Para direksi mengangguk kagum, dan Tuan Wijaya, yang hadir meski kesehatannya lemah, berkata, "Rina, kamu membuatku bangga." Kata-kata itu menghangatkan hati Rina. Tapi ia tahu perjuangannya belum selesai. Sore harinya, kabar tak terduga datang dari Sari, teman setianya. "Rin, aku dengar dari koneksi di dunia properti. Keluarga Alex dalam masalah besar. Proyek apartemen mereka dihentikan karena utang, dan mereka cari investor baru. Rumornya, mereka akan dekati Mega Group untuk buy-out." Rina terdiam, jantungan di dadanya. "Mega Group? Maksudnya, kami?" Sari mengangguk. "Ya, mereka tahu kamu di sini sekarang. Nyonya Lila mungkin akan coba manis-manis sama kamu." Rina merasa campur aduk. Kemarahan lama bercampur dengan kepuasan melihat kejatuhan mereka. Tapi ia juga tahu ini kesempatan untuk membuktikan dirinya bukan lagi gadis yang mereka hina. "Biarkan mereka datang," katanya pada Sari. Suaranya dingin. "Aku siap." Kesempatan itu tiba lebih cepat dari dugaan. 2 hari kemudian, saat Rina memimpin rapat kecil dengan tim proyek Bali di hotel, asisten David menelepon. "Rina, ada tamu untukmu di lobi."
Mereka dari Hendra Properties, keluarga Alex. Rina menarik napas dalam, menenangkan diri. Ia turun ke lobi, kepala tegak, langkahnya penuh percaya diri. Di sana, berdiri Nyonya Lila, mengenakan gaun desainer yang sedikit ketinggalan mode, dan Alex, yang terlihat kusut dengan kemeja yang tak disetrika sempurna. Wajah Nyonya Lila berusaha tersenyum, tapi Rina bisa lihat ketegangan di matanya. "Rina, apa kabar?" Sapa Nyonya Lila. Suaranya manis tapi terasa dipaksakan. "Kami dengar kamu sekarang orang penting di Mega Group. Sungguh luar biasa." Rina menahan diri untuk tidak menyeringai. "Terima kasih, Nyonya Lila. Apa yang membawa Anda ke sini?" Alex melangkah maju, wajahnya penuh penyesalan. "Rina, aku tahu aku salah dulu. Aku ingin minta maaf. Bisakah kita bicara?" Rina menatapnya dingin. "Maafmu tak mengubah apa yang terjadi, Alex. Dan saya di sini untuk urusan bisnis, bukan nostalgia." Nyonya Lila menyela. "Kami memang untuk bisnis. Hendra Properties sedang mencari mitra strategis. Kami dengar Mega Group sedang ekspansi. Mungkin kita bisa bekerja sama." Rina hampir tertawa. Wanita yang pernah menyebutnya kotor dan miskin, kini meminta bantuan? Dengan nada profesional, Rina menjawab, "Proposal Anda bisa dikirim ke tim kami. Tapi saya harus jujur, Mega Group sangat selektif. Bisnis Anda sedang bermasalah, bukan?" Nyonya Lila memerah, tapi ia coba tetap tenang. "Itu hanya kendala sementara. Kami punya reputasi." Rina mengangguk. Reputasi memang penting, tapi begitu juga integritas. "Maaf, saya ada rapat lain." Ia berbalik, meninggalkan mereka di lobi dengan wajah kaku. Di ruangannya, Rina gemetar, bukan karena takut, tapi karena kepuasan. "Mereka datang padaku," pikirnya. Tapi ia tahu ini bukan akhir. David, yang mendengar kabar dari asistennya, mendatangi Rina sore itu. "Kamu baik-baik saja? Aku dengar keluarga itu datang." Rina ceritakan sekilas tentang masa lalunya dengan Alex, tanpa detail penghinaan. David menggenggam tangannya. "Kamu tak perlu hadapi mereka sendirian. Kami keluarga sekarang." Rina tersenyum. "Aku tahu, tapi ini urusanku." Malam itu, Rina duduk di apartemennya, menulis di jurnal. "Hari ini, aku menatap mata mereka dan tak merasa kecil lagi. Tapi balas dendamku belum selesai." Ia tahu bisnis Alex dalam masalah serius, dan Mega Group bisa jadi penyelamat, atau pemaku terakhir di peti mati mereka. Rina hubungi tim keuangan Mega Group, minta laporan lengkap tentang Hendra Properties. Ternyata, utang mereka mencapai miliaran, dan proyek terakhir gagal karena mismanajemen. "Mereka putus asa," gumam Rina. Keesokan harinya, Rina bertemu David dan Tuan Wijaya untuk diskusi strategis. Ia usulkan ide berani. Mega Group bisa ambil alih proyek apartemen Hendra Properties dengan harga murah, tapi hanya jika mereka setuju syarat ketat, termasuk restrukturisasi manajemen. "Ini peluang ekspansi murah," kata Rina, "dan kita bisa pastikan proyek itu sukses di tangan kita." Tuan Wijaya setuju. "Kamu punya naluri bisnis yang tajam, Rina." David tersenyum. "Itu darah Wijaya." Rina tahu ini bukan hanya bisnis. Ini langkah untuk menunjukkan pada Nyonya Lila dan Alex bahwa ia kini memegang kendali. Proposal dikirim ke Hendra Properties, dengan syarat yang sulit. Alex harus mundur dari manajemen, dan Nyonya Lila tak boleh ikut campur. Rina tahu mereka tak punya pilihan lain. Sementara itu, Senja Nusantara terus berkembang. Toko fisik kecilnya di pinggiran kota ramai, dan Rina mulai rencanakan ekspansi ke kota lain. Ia kolaborasi dengan petani kopi baru, dan brandnya mulai dilirik influencer. Di sela kesibukan, Rina kunjungi keluarga angkatnya di kampung. Bu Siti peluk ia erat. "Kamu bikin kami bangga, Nak." Maya dan Dika pamer nilai bagus mereka, berkat biaya sekolah dari Rina. Konfrontasi dengan Alex dan Nyonya Lila membuat Rina sadar. Ia tak lagi mencari balas dendam demi kepuasan,
tapi untuk menutup babak lama hidupnya. Aku tak akan jadi seperti mereka, pikirnya. Ia fokus pada proyek Bali, yang kini masuk tahap konstruksi, dan bisnis kopinya. Tapi ia tahu, pertemuan berikutnya dengan Alex akan lebih besar, dan ia akan pastikan mereka tahu siapa Rina sekarang. Cahaya bulan purnama menyelinap melalui jendela apartemen Rina, menerangi meja kerjanya yang dipenuhi dokumen proyek Bali dan laporan keuangan, Senja Nusantara. Di usianya yang baru 25 tahun, Rina kini adalah wanita yang jauh berbeda dari gadis yang lari dari penghinaan malam pertunangan itu. Ia adalah asisten manajer di Mega Group, koordinator proyek hotel ramah lingkungan di Bali, dan pemilik bisnis kopi yang mulai dikenal di kalangan anak muda kota. Tapi yang terpenting, ia adalah putri Tuan Wijaya, pewaris sah dari kerajaan bisnis Mega Group. Identitas barunya memberi kekuatan, tapi juga tanggung jawab besar. Dan di balik kesuksesannya, bara dendam pada Alex dan Nyonya Lila masih menyala. Meski kini ia ingin membalasnya dengan cara yang elegan, bukan dengan amarah. Konfrontasi singkat di lobi hotel beberapa minggu lalu masih terngiang di pikiran Rina. Wajah Nyonya Lila yang berusaha manis, dan Alex yang penuh penyesalan, terasa seperti kemenangan kecil, tapi belum cukup. Laporan keuangan Hendra Properties yang ia pelajari menunjukkan perusahaan mereka di ambang kebangkrutan. Utang miliaran, proyek apartemen yang terhenti, dan investor yang menarik diri membuat keluarga Alex putus asa. Proposal Mega Group untuk mengambil alih proyek mereka dengan syarat ketat, termasuk mundurnya Alex dari manajemen, masih menunggu jawaban. Rina tahu ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya, tapi ia ingin melakukannya dengan bermartabat. Pagi itu, Rina tiba di kantor pusat Mega Group dengan blazer biru tua dan rok pensil yang menonjolkan aura profesionalnya. Rambut bobnya ditata rapi, dan anting-anting perak sederhana menambah kesan elegan. Di ruang rapat, ia duduk bersama David dan Tuan Wijaya, membahas strategi ekspansi. Hendra Properties akhirnya setuju dengan syarat kita, kata David, menyerahkan dokumen. Tapi mereka minta pertemuan langsung. Mereka ingin negosiasi ulang. Rina mengangguk. Wajahnya tenang meski jantungan di dadanya. Biarkan saya yang tangani, katanya. Tuan Wijaya, meski lemah karena sakit, tersenyum. Kamu punya nyali, Rina. Aku percaya padamu. Pertemuan dijadwalkan di ruang konferensi Mega Group. Sebuah ruangan luas dengan meja mahoni dan jendela besar yang menampilkan pemandangan kota. Rina tiba lebih awal, menyiapkan dokumen dan laptopnya. Ia mengenakan gaun hitam sederhana tapi elegan, dipadukan dengan blazer yang memberi kesan otoritas. Saat pintu terbuka, masuklah Alex, Nyonya Lila, dan Tuan Hendra, ayah Alex yang terlihat lelah dan lebih tua dari usianya. Alex menatap Rina dengan campuran kagum dan rasa bersalah. Sementara Nyonya Lila berusaha tersenyum, tapi matanya penuh ketegangan. Selamat datang. Sapa Rina dengan suara dingin namun profesional. Silakan duduk. Ia memimpin rapat, menjelaskan syarat Mega Group, akuisisi proyek apartemen dengan harga rendah, pergantian manajemen, dan rebranding di bawah Mega Group. Ini bukan buy load, tegas Rina. Ini akuisisi untuk memastikan proyek berhasil. Sesuatu yang tampaknya sulit bagi Hendra Properties. Nyonya Lila memerah, tapi ia coba membela diri. Kami punya pengalaman puluhan tahun. Kamu, seorang gadis muda, berani mengatur kami. Rina tersenyum tipis, tak terpancing. Pengalaman tak cukup jika manajemen gagal. Data menunjukkan proyek Anda rugi karena keputusan buruk. Ia geser tablet yang berisi grafik kerugian Hendra Properties. Tuan Hendra menunduk. Tak bisa membantah. Alex menyela. Rina, kami tahu kami salah. Tapi tolong, beri kami kesempatan. Aku menyesal soal dulu. Rina menatapnya tajam. Penyesalanmu tak relevan di ruang ini, Alex. Ini soal bisnis. Setelah negosiasi panjang, Hendra Properties terpaksa setuju. Tapi Rina tambahkan syarat pribadi. Alex, kamu harus minta maaf secara terbuka atas apa yang terjadi di malam pertunangan, di depan media. Alex terkejut. Wajahnya pucat.
Nyonya Lila protes. Ini keterlaluan. Tapi Tuan Hendra, yang sudah lelah, mengangguk. Kami tak punya pilihan. Rina tahu ini bukan hanya soal bisnis. Ini tentang merebut kembali martabatnya. Minggu berikutnya, acara pers diadakan di lobi Hotel Mega. Media bisnis hadir. Penasaran dengan akuisisi ini? Alex berdiri di podium. Suaranya gemetar. Saya ingin meminta maaf kepada Rina Wijaya atas kesalahan saya di masa lalu. Saya dan keluarga saya tak menghargainya. Dan itu keputusan yang salah. Kamera berkedip. Dan Rina berdiri di samping David. Wajahnya netral tapi hatinya puas. Nyonya Lila, yang hadir di belakang, menunduk. Wajahnya merah karena malu. Berita itu jadi headline. Pewaris Mega Group terima permen maaf publik dari Hendra Properties. Setelah acara, David peluk Rina. Kamu luar biasa. Itu balas dendam yang elegan. Rina tersenyum. Bukan dendam, David. Ini soal menutup masa lalu. Tapi di dalam hati, ia tahu ini kemenangan. Media sosial ramai, memuji Rina sebagai wanita muda yang bangkit dari keterpurukan. Nyonya Lila, yang dulu sombong, kini jadi bahan ejekan di kalangan elit. Sementara itu, Senja Nusantara terus berkembang. Toko fisiknya kini punya cabang kedua di kota tetangga. Dan Rina mulai rencanakan ekspansi nasional. Ia juga pimpin proyek Bali, yang kini masuk tahap konstruksi. Investor memuji visinya. Dan Tuan Wijaya berencana menyerahkan lebih banyak tanggung jawab padanya. Kamu masa depan Mega Group, katanya suatu hari. Matanya berkaca-kaca. Di sisi pribadi, hubungan Rina dengan David semakin erat, tapi tetap sebagai saudara. Rumor romansa sempat muncul di kantor, tapi Rina tegas membantah. Dia keluargaku, katanya pada Nita, teman kerjanya. Tapi ada seseorang baru yang mulai menarik perhatiannya. Rico, pemuda dari startup yang dulu sering ngobrol di kafe Urban Brew. Rico kini jadi mitra bisnis, Senja Nusantara, membantu pemasaran online. Mereka sering bertemu, dan chemistry mulai tumbuh. Kamu beda, Rina. Kuat dan rendah hati, kata Rico suatu malam saat mereka diskusi di kafe. Rina tersenyum, hatinya hangat. Alex coba hubungi Rina lagi setelah permintaan maaf publik. Mengirim pesan panjang tentang penyesalannya. Aku masih cinta kamu, Rina. Bisakah kita mulai lagi? Rina baca pesan itu, tapi tak balas. Ia hapus pesan dan blokir nomornya. Aku sudah selesai denganmu, gumamnya. Nyonya Lila, yang kini kehilangan pengaruh di kalangan sosialita, menghilang dari sorotan publik, malu dengan kejatuhan keluarganya. Rina kunjungi kampungnya akhir pekan itu, membawa hadiah untuk keluarga angkatnya, laptop untuk Maya, sepatu olahraga untuk Dika, dan uang untuk renovasi rumah. Bu Siti peluk ia erat. Kamu bikin kami bangga, Nak. Rina menangis. Tanpa kalian, aku tak akan di sini. Ia janji bawa mereka ke kota besar suatu hari. Malam itu, di apartemennya, Rina menulis di jurnal. Aku menang, tapi bukan karena menghancurkan mereka. Aku menang karena menjadi diriku yang terbaik. Balas dendamnya selesai, tapi perjalanan masih panjang. Dengan proyek Bali, bisnis kopi, dan posisinya di Mega Group, Rina siap hadapi dunia, dan mungkin, cinta baru dengan Rico. Cahaya matahari pagi menyapa Bali dengan kehangatan yang lembut, mencerminkan kilauan air laut di pantai Kuta yang terlihat dari lokasi konstruksi proyek hotel ramah lingkungan Rina. Proyek Bali, yang kini diberi nama Nusantara Eco Retreat, sudah memasuki tahap akhir. Struktur bangunan modern dengan sentuhan bambu dan ukiran tradisional Bali berdiri megah, dikelilingi taman tropis yang dirancang untuk konservasi. Rina berdiri di tengah lokasi, mengenakan blazer putih dan rok panjang berwarna hijau zamrud. Rambut bobnya berkibar ditiup angin laut. Di usia 26 tahun, ia kini bukan hanya putri Tuan Wijaya dan pewaris Mega Group, tapi juga seorang pengusaha sukses dengan merek kopi, Senja Nusantara, yang kini punya 3 cabang fisik dan distribusi nasional. Tapi di balik kesuksesan itu, Rina tetap gadis sederhana yang menghargai keluarga dan akarnya.
Hari itu adalah soft opening hotel. Tamu undangan, investor, media, dan tokoh lokal Bali berkumpul di lobi terbuka yang dihias dengan bunga Kamboja dan lampion bambu. Rina memimpin acara. Suaranya mantap saat berpidato. Nusantara Eco Retreat bukan hanya hotel. Ini adalah komitmen kami untuk melestarikan budaya dan alam Bali, sambil memberi pengalaman tak terlupakan bagi tamu. Tepuk tangan menggema, dan David, yang berdiri di samping Tuan Wijaya di kursi roda, tersenyum bangga. Kamu melampaui harapan, Rina, bisiknya. Tuan Wijaya, meski lemah, mengangguk, matanya berkaca-kaca. Kamu adalah anugerah bagi keluarga ini. Acara berjalan mulus. Media memuji visi Rina, dan investor Singapura yang mendanai proyek meminta ekspansi ke destinasi lain. Senja Nusantara juga hadir, dengan booth kopi gratis yang laris manis. Rico, yang kini jadi mitra bisnis sekaligus orang spesial dalam hidup Rina, membantu mengelola booth. Kamu luar biasa hari ini, katanya sambil menyerahkan cangkir kopi pada Rina. Matanya penuh kekaguman. Rina tersenyum, hatinya hangat. Hubungan mereka berkembang perlahan sejak konfrontasi dengan Alex. Rico, dengan humornya yang ringan dan dukungannya yang tulus, membuat Rina merasa dihargai tanpa syarat. Malam itu, setelah acara selesai, Rina dan Rico berjalan di pantai. Kaki mereka menyentuh pasir yang masih hangat. Bintang-bintang berkilau di langit, dan suara ombak menenangkan. Aku pernah bermimpi punya kafe kecil, kata Rina, menatap laut. Tapi sekarang, lihat ini, hotel, bisnis kopi, keluarga baru. Kadang aku tak percaya. Rico memegang tangannya. Kamu pantas dapat semua ini. Rina, kamu berjuang untuk itu. Rina menoleh, matanya lembut. Dan kamu ada di sampingku. Itu cukup bagiku. Kembali ke ibu kota, Rina menerima kabar terbaru tentang keluarga Alex. Hendra Properties kini sepenuhnya di bawah kendali Mega Group setelah akuisisi. Alex mundur dari dunia bisnis, memilih bekerja sebagai konsultan kecil di kota lain. Nyonya Lila, yang kehilangan status sosialnya, jarang muncul di acara elit. Rina tak lagi merasa dendam. Permintaan maaf publik Alex sudah menutup luka lama. Mereka belajar dengan cara keras, kata David saat mereka makan malam keluarga. Rina mengangguk. Aku maafkan mereka, David. Tapi aku tak akan lupa pelajarannya. Rina rutin mengunjungi keluarga angkatnya di kampung. Rumah kecil mereka kini direnovasi, dengan atap baru dan dinding yang dicat ulang, berkat dana dari Rina. Bu Siti dan Pak Budi kini hidup lebih nyaman, sementara Maya masuk universitas dengan beasiswa yang Rina bantu, dan Dika jadi atlet lari lokal yang menjanjikan. Kamu seperti malaikat kami, nak, kata Bu Siti suatu hari, memeluk Rina erat. Rina menangis. Kalian yang membuatku jadi aku sekarang, Bu. Di Mega Group, Rina naik menjadi direktur proyek strategis, mengelola ekspansi hotel ke Lombok dan Yogyakarta. Senja Nusantara juga berkembang, dengan rencana ekspor ke Singapura. Tapi di tengah kesibukan, Rina tak lupa menjaga keseimbangan. Ia ikut yoga, membantu komunitas lokal, dan menghabiskan waktu dengan Rico. Suatu malam, di restoran kecil favorit mereka, Rico berlutut dengan cincin sederhana. Rina, kamu mau jadi bagian dari hidupku selamanya. Rina, dengan air mata bahagia, mengangguk. Ya, Rico, ya. Pernikahan mereka diadakan di Bali, di halaman Nusantara Eco Retreat. Acara sederhana tapi indah, dengan keluarga angkat Rina, keluarga Wijaya, dan teman-teman dekat hadir. Bu Siti menangis bahagia. Tuan Wijaya memberi restu dari kursi rodanya, dan David jadi pendamping pengantin. Rina mengenakan gaun putih dengan aksen rendah Bali, dan Rico tampan dalam setelan linen krem. Kamu adalah mimpiku yang jadi nyata, bisik Rico saat mereka menari di bawah lampion. Setelah menikah, Rina dan Rico tinggal di apartemen baru di ibu kota, tapi mereka sering ke Bali untuk proyek dan liburan. Rina tetap pimpin Senja Nusantara dan proyek Mega Group, sementara Rico kembangkan startupnya.
Mereka rencanakan keluarga kecil, tapi tak buru-buru. Kita punya waktu, kata Rina, tersenyum pada Riko di balkon mereka, menatap kota yang kini jadi rumah. Alex, dari kejauhan, dengar kabar pernikahan Rina dari berita. Ia duduk di apartemen kecilnya, menatap foto lama mereka. Aku kehilangan dia, gumamnya, tapi ia tahu itu akibat pilihannya sendiri. Nyonya Lila, yang kini hidup sederhana, tak lagi bicara tentang Rina. Mereka belajar bahwa kesombongan punya harga. Rina menutup jurnalnya malam itu, menulis kalimat terakhir. Aku memaafkan masa lalu, tapi aku memilih masa depan. Aku bukan lagi gadis yang dihina. Aku Rina Wijaya, dan hidupku adalah milikku. Ia menatap cincin pernikahannya, lalu memeluk Riko yang duduk di sampingnya. Di luar, kota berkilau, dan Rina tahu, apapun yang datang, ia siap dengan hati penuh cinta dan tekad.